Pegawai KPK yang tidak lolos atau tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan membuka suara terkait pemberhentian oleh pimpinan KPK. Sejumlah keganjilan dari pertanyaan saat proses wawancara dalam tes wawasan kebangsaan diungkap para pegawai KPK. Pegawai KPK juga menjawab isu Taliban yang dinilai sengaja dihembuskan pihak-pihak yang selama ini terganggu dengan sepak terjang KPK dalam pemberantasan korupsi. Kalau buat saya sih, pandangan saya pribadi itu akal-akalan aja gitu. Karena ini semakin menunjukkan bahwa tidak konsisten ya terkait proses tes wawasan kebangsaan ini gitu. Ini bisa kita lihat bahwa dari awal sosialisasi tidak pernah dijelaskan bahwa apa ada konsekuensi lolos tidak lolos, kemudian ada konsekuensi hukum yang mengikutikah apabila tidak lolos mengikuti dari tes wawasan kebangsaan ini. Sampai saat ini kami ber-75 ini belum mendapatkan informasi apakah masuk di 51 apakah 24. Jadi kami tidak tahu kami di mana. Ini hanya sepertinya strategi untuk memecah saja supaya tidak kelihatan 75 gitu. Karena kalau dilihat dari ujungnya 51 hanya ditunda saja pemberhentiannya, 24 saja pun tidak ada jaminan apakah akan dilantik. Kami ingin dari awal menyatakan bahwa dari awal yang bermasalah ini adalah tesnya. Validitasnya ayo dibuka, kita pertanyaannya bareng-bareng gitu. Kenapa tidak diinformasikan dari awal, skornya berapa, ambang batasnya berapa gitu. Ini tidak disosialisasikan, hanya 3 indikator yang diinformasikan bahwa netralitas ASN, kemudian integritas, kemudian yang terakhir anti radikalisme gitu. Kalau memang 3 hal ini, kenapa baru sekarang ada indikator-indikator lain yang menyusul yang kemudian menjadi cap label merah yang akhirnya menjadi penentu ini tidak bisa dibina lagi. Saya ditanya hal yang sangat privat dan cenderungnya adalah profiling. Misalkan saya ditanya apakah saya sudah menikah atau belum. Ketika saya jawab belum menikah, yang pertanyaan menyusul lainnya adalah apakah saya punya pacar. Kemudian berapa kali pacaran. Kemudian berlanjut lagi, apakah pacaran yang sekarang akan berlanjut kepada pernikahan, apakah diperkenalkan kepada orang tua, dan yang paling menurut saya tidak masuk akal dan itu sudah keterlaluan adalah kalau pacaran ngapain saja. Di luar itu saya ditanya tentang aliran agamanya. Ada yang ditanya, pilih mana Al-Quran atau Pancasila. Ini kan sesuatu yang tidak bisa dipertentangkan karena posisinya itu kan berbeda. Gitu ya. Ada yang ditanya, kenapa belum menikah, apakah masih punya hasrat? Apakah mau jadi istri kedua atau istri siri gitu. Ada yang ditanya kenapa belum menikah, apakah belum move on, jangan kesel sama laki-laki, tanggapannya. Ada yang ditanya kalau berjilbab gitu lepas kerudung, kalau ada perintah lepas kerudung bagaimana? Ketika dijawab tidak mau, dianggap egois. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, tuduhan itu tidak berdasar gitu. Kalau misalkan kita lihat komposisi dari 75, 11 diantaranya adalah Nasrani. Ada yang Buddhis, ada yang Hindu gitu. Kalau kita bicara Islam yang moderat pun ada di dalam barisan 75. Berarti tuduhan ini sebenarnya hanya digunakan untuk menjadi legitimate ke publik bahwa ya wajar aja ini 75 ini nggak lolos di tes wawasan kebangsaan. Tapi saya berpikir gini, alat ukurnya, validitasnya masih dipertanyakan. Kalau saya lihat sih seperti itu ya, bahwa pimpinan KPK dan BKN itu sepertinya tidak mengikuti arahan dari Presiden. Gitu. Saya pikir ini berbahaya. Kalau kita lihat Presiden itu kan posisinya adalah pembina tertinggi ya dari ASN. Seharusnya bisa menjadi patokan utama, arahan utama. BKN itu adalah pihak yang menindaklanjuti atau eksekutornya di tingkat teknis. Dugaan ada pihak-pihak yang bermain itu kan semakin menguat karena dari awal proses dari alih status ini tidak transparan. Munculnya TWK ini itu kan di Perkom nomor 1 tahun 2021.
di Undang-Undang 19 tahun 2019, di PP 41 tahun 2020 itu tidak menyebutkan tes wawasan kebangsaan.